Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka berbagi praktik dan pemahaman budaya positif di sekolah di SDIT Ustadz Nulasana. Yang di sini saya selaku CGP angkatan ke-9 dari SDIT Ustadz Nulasana akan memaparkan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah ini untuk mewujudkan divisi positif yang menjadi harapan kita semua. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat merasakan cahaya Islam yang sama-sama dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Ustaz-ustazah sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena di sela-sela kesibukannya mengajar anak-anak kita, ustaz-ustazah sekalian masih sempat untuk berkumpul di ruang kelas ini untuk mendengarkan pemaparan mengenai budaya positif yang nantinya akan saya paparkan. Jadi ustaz-ustazah sekalian, penting sekali kita untuk melaksanakan budaya positif. Untuk apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nanti di sini saya akan memaparkan 3 hal yang akan kita laksanakan, yang harus kita laksanakan di sekolah kita demi kebaikan sekolah kita. Jadi di sini ya nanti kita akan berbicara masalah budaya positif, kemudian kita akan membahas masalah keyakinan kelas, kemudian yang ketiga nanti penyelesaiannya ya ketika ada murid yang bermasalah dengan melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian kita juga harus mengetahui apa ya peran kontrol kita sebagai seorang guru itu bagaimana, karena akan ada 5 peran kontrol kita sebagai guru yang harus kita ketahui bersama. Nah, di sini ya adapun latar belakang budaya positif di sekolah itu harus dilaksanakan. Yang pertama adalah berbagai fenomena krisis karakter yang muncul melalui media semakin mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya karakter murid ini ya harus kita ubah, yang bagaimana mungkin ya sesuai dengan landasan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena pengaruh dari teknologi dan globalisasi ini banyak sekali ya yang kita lihat di kalangan siswa-siswa kita ataupun murid-murid kita ya banyak ya ketika mereka bermasalah ataupun melanggar aturan mereka merasa tidak bersalah. Jadi ini sangatlah mengkhawatirkan. Untuk itu kita nantinya akan mencari solusinya dengan menerapkan budaya positif untuk kebaikan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, yang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita ketahui bahwasanya berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik itu adalah menuntun. Jadi kita harus menuntun murid-murid kita. Seperti yang disampaikan dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, anak lahir itu sudah memiliki garis ataupun bayang-bayang ataupun rancangan dalam gambarannya. Bagaimana tata caranya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu untuk menebalkan apa yang sudah ada di kertas tersebut, sehingga dengan kita menuntun nanti murid akan bisa menebalkan
dan sesuai dengan kodrat mereka, baik itu sebagai kodrat alam maupun sebagai kodrat zaman. Karena ya sesuai alamnya, kemudian sesuai zaman, kita menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini sangat penting sekali ya kita menerapkan budaya positif terutama di sekolah kita. Dengan kita berkolaborasi, dengan kita bekerja sama dengan murid kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Kita harus satu visi, satu tujuan, yaitu untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini adalah latar belakang kenapa budaya positif di sekolah itu harus dilakukan. Kemudian di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya ya disiplin itu adalah, mungkin kita sering mendengar apa itu disiplin. Mungkin kita sering mendengar disiplin waktu, disiplin dengan disiplin yang lainnya. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disip atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, inilah pentingnya budaya positif untuk menerapkan kedisiplinan di dalam murid kita. Jadi nanti harapannya ya ketika sudah menerapkan budaya positif, ketika ada murid yang melanggar itu ya anak-anak bisa tertib, murid kita bisa tertib, itu karena motivasi dalam dirinya, bukan karena ada unsur dari luar yang menjadikan murid kita itu lebih disiplin. Sehingga ya nanti ketika motivasi itu tumbuh dari dalam sendiri, maka lambat laun budaya positif ini ataupun disiplin positif ini akan bisa diterapkan oleh anak-anak kita. Mungkin ketika ada anak yang tidak tertib, upacara main-main. Nah, ketika kita anak-anak itu disiplin karena ada rasa takut, oh nanti kalau nggak disiplin dihukum sama ustaz-ustazahnya. Nah, itu kan kekhawatiran kita semua. Jadi dengan adanya kita membahas masalah budaya positif ini, nanti anak itu ya ada motivasi dalam dirinya untuk bisa lebih disiplin. Selanjutnya, di sini juga disiplin sama saja dengan kepatuhan. Jadi maksudnya adalah disiplin positif adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, merdeka di sini adalah apa? Ya, mereka murid-murid itu tidak terpaksa ketika melaksanakan disiplin positif. Mengikuti aturan itu tidak terpaksa, tetapi ada muncul dari dalam dirinya untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Kemudian adapun ya untuk menerapkan disiplin positif ini, untuk melanjutkan langkah yang harus kita lakukan adalah menciptakan disiplin positif itu sendiri. Adapun untuk menciptakan langkah-langkah disiplin positif itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Terutama ya kita harus berkolaborasi dengan murid kita. Kita harus bekerja sama dengan murid kita. Kita menanyakan beberapa hal yang harus kita tanyakan kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah menanyakan cara belajar yang disukai murid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Antara satu murid dengan murid yang lainnya itu pasti berbeda. Tidak memiliki kebutuhan mereka pasti akan berbeda-beda, sehingga kita harus menanyakan apa pembelajaran yang disukai oleh murid kita. Kemudian menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impiannya. Jadi kelas impiannya itu seperti apa sih? Misalnya ketika kita di kelas 6, ketika awal masuk, kita memimpikan kelas yang seperti apa? Wah, kelas yang nyaman, misalnya anak menjawab.
kelas yang tertib. Nah, ketika kita sudah menanyakan ide yang ingin anak-anak sampaikan, ya, yang ingin anak-anak dapatkan di kelas, maka kita akan mudah nanti untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian memunculkan peraturan yang sudah ada yang harus ditaati murid. Setiap kelas ataupun setiap sekolah pasti memiliki aturan yang harus ditaati. Bukan hanya murid, mungkin pendidik ataupun guru juga memiliki ataupun ada aturan, ada tata tertibnya. Kemudian mengambil kesepakatan dari ide murid. Nah, ini yang penting, perbedaan antara kesepakatan dan peraturan. Kalau kesepakatan berarti sudah sepakat semua anggota kelasnya, semua murid di dalam kelas itu sudah sepakat, itu namanya kesepakatan kelas. Tentu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin gurunya saja yang membuat peraturan. Misalnya apa? Ketika ada peraturan, tentu ya semua harus mengikuti. Mungkin murid itu terpaksa mengikuti bukan karena kesepakatan murid-murid kita. Kemudian mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Penting sekali. Ide itu kita tuangkan di dalam kesepakatan kelas. Kalau sudah sepakat, insya Allah murid-murid kita sudah mudah untuk menjalankan. Kemudian membandingkan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita teladani. Kemudian menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Kemudian membuat poster kesepakatan kelas. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif, terutama di kelas. Mungkin nanti setelah di kelas bisa kita kembangkan untuk sekolah. Dari tadi ya, disiplin positif, kemudian ada kesepakatan kelas, kemudian menuju keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin sebagian besar kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Namun apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi mungkin kalau di sekolah kita ya di SDT Satu Nasana ini adalah mungkin kalau perbedaan agama itu tidak ada, karena seperti yang kita ketahui 100% yang ada di sekolah kita adalah seorang Islam, adalah beragama Islam. Kemudian guru dan staf pegawainya juga beragama Islam. Jadi keyakinan kelas ini tidak berdasarkan suku tertentu, tidak berdasarkan ras tertentu. Namun semua itu adalah mengandung toleransi, karena kita ya walaupun agamanya sama, tapi kita memiliki kebudayaan, suku dan ras yang berbeda-beda. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat itu merupakan keyakinan kelas. Nah, kemudian tujuan dari keyakinan kelas ini adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bersemangat dan bahagia dengan mewujudkan budaya positif di dalamnya. Kembali lagi, di sini kita membahas masalah budaya positif. Nah, silakan. Kemudian di sini ada pun tolak ukurnya dalam kedisiplinan dan kesepakatan kelas ini. Tolak ukur yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Jadi setelah adanya kesepakatan kelas ini diharapkan murid-murid semua itu bisa sepakat, karena yang namanya kesepakatan berarti kesepakatan seluruh anggota kelas. Setelah menjadi kesepakatan, murid-murid kita pasti bisa menjalani dengan apa? Dengan keinginannya sendiri, karena sudah disepakati. Insya Allah murid-murid akan bisa melaksanakannya dengan tertib karena sesuai dari hati mereka. Kemudian ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya keyakinan kelas ini bukan hanya dari guru saja yang membuat, tetapi kita harus ya menanyakan kepada murid kita dari ide suasana kelas apa yang diinginkan, kemudian kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas baru kita tuangkan menjadi keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh murid dan didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, kita di sini sudah ya contohkan keyakinan kelas ini sudah saya ambil dari kelas-kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di sekolah kita, yang ada di SD Ustadz Hasanah. Saya simpulkan di sini contoh. Di sini saya tuliskan contoh keyakinan kelas. Yang pertama adalah menjaga ketertiban kelas, melepas sepatu ketika masuk ke dalam kelas dan memakai sepatu ketika di luar. Bersikap jujur dalam kehidupan, menghormati guru, saling menyayangi dan menghargai sesama teman, menjaga kebersihan, bersikap sopan santun kepada sesama, kemudian disiplin waktu. Nah, mungkin di sini kita muncul pertanyaan. Nah, di sini dari keyakinan kelas ini kita tidak memunculkan kalimat-kalimat negatif. Misalnya apa? Jangan kita menggunakan kata tidak. Kemudian jangan menggunakan kata jangan. Misalnya menjaga ketertiban kelas. Ini tidak ada kalimat negatifnya. Melepas sepatu ketika masuk ke dalam kelas dan memakai sepatu ketika di luar. Mungkin ketika ada kalimat negatif kita tuliskan tidak boleh tidak memakai alas kaki ketika di luar kelas. Nah, nanti ketika kita menuliskan kalimat negatif seperti itu, yang diingat oleh murid kita adalah apa? Oh, boleh apa? Boleh tidak menggunakan alas kaki di kelas. Nah, jadi kita tidak diperkenankan untuk menuliskan kalimat negatif. Menghormati guru, kemudian saling menyayangi dan menghargai sesama teman, menjaga kebersihan. Misalnya ketika menjaga kebersihan kan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ada kata-kata jangan. Itu merupakan kalimat negatif. Nanti yang diingat oleh murid-murid kita kan ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, nanti yang tidak diingat oleh murid kita. Yang diingat adalah membuang sampah sembarangan. Nah, jadinya nanti murid kita membuang sampahnya sembarangan. Nah, itu diharapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dalam keyakinan kelas kita seharusnya menghindari kata-kata ataupun kalimat-kalimat negatif. Nah, tentu ketika ada keyakinan kelas, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Mungkin ketika murid kita melanggar aturan kelas tersebut ataupun keyakinan kelas tersebut. Lalu, bagaimana bila terjadi pelanggaran kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Gimana Ustaz Agung? Kalau ada yang melanggar peraturan kelas atau kesepakatan kelas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bila terjadi pelanggaran kesepakatan atau keyakinan kelas oleh murid kita? Nah, jadi menurut ya harus diberi ketegasan, kemudian diberi hukuman. Nah, di sini ya kata Ustaz Agung ada ketegasan memberikan hukuman. Nah, nanti kita di sini bisa melihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid kita tuh selama ini apa sih yang sering kita pegang? Posisi kontrol apa sih yang sering kita lakukan? Nah, di sini ya bagaimana ya kita tuh ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, mungkin kita bisa melihat nanti, kita bisa membayangkan kita ini selama ini berada di posisi yang apa. Pertama, posisi kontrol guru itu adalah sebagai posisi penghukum. Nah, apa sih posisi penghukum? Selalu memberi hukuman kepada murid kita. Insya Allah kalau di sekolah kita nggak ada ya selalu memberi hukuman. Nah, posisi penghukum adalah guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika ada murid, misalnya murid kita kan kesepakatan kelas kita tadi misalnya menggunakan alas kaki ketika keluar kelas. Ini kemudian ada murid kita yang keluar kelas itu tidak keluar kelas tidak menggunakan alas kaki. Wah, kita sebagai seorang guru langsung memberi hukuman tanpa kita menanyakan alasannya. Nah, itulah posisi penghukum.
Ya, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, kita tidak melihat alasannya. Mungkin ya kalau yang aulat nggak pakai alas kaki, mungkin main bola, nggak ada. Nah, mungkin kita seperti itu. Walaupun main bola harus menggunakan alas kaki. Nah, kita tidak mempedulikan apa alasannya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut. Nah, mungkin ada ya yang di antara kita itu ya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya justru menghanyutkan. Nah, kita berkata lembut, ternyata kita malah apa? Menyalahkan murid kita. Nah, ini adalah posisi ya merasa membuat rasa bersalah pada murid. Murid kita salah, kita ngomongnya lembut, lemah lembut, tapi ke arah ya kita menyalahkan murid kita. Ada murid kita main bola kena kaca, nah kita nggak marah-marah, kita berbicara dengan lembut. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa bisa kena kaca bolanya? Nah, kan kalau sudah kena kaca, nanti bagaimana kalau kena kawan-kawanmu? Kamu emangnya mau bertanggung jawab? Nah, itu sudah ya mengarah ke membuat rasa bersalah pada murid. Sehingga apa? Ketika kita berbicara dengan lemah lembut, tapi ketika anak-anak ditanya suruh menjawab, ya anak-anak kita atau murid kita ketakutan untuk menjawab. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita adalah sebagai seorang teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, mungkin ya di sekolah kita ya ada kalanya guru-guru yang seperti ini juga ya, kita sebagai teman terhadap murid-murid kita. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensinya. Tentu berbeda ya antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensinya gimana? Misalnya ketika ada anak murid kita, balik lagi ya, kita contohkan yang mungkin sering kita lihat anak-anak kita tidak pakai alas kaki, tidak pakai sandal ketika keluar kelas, ya kita mungkin ketika posisi pemantau kita berbicara masalah ketika kita memanggil anak, kita berbicara masalah konsekuensinya. Nah, kalau kamu keluar kelas tidak pakai alas kaki, nanti kalau kamu kena kaki, kena kaki. Kenapa aku bagaimana? Kakimu berdarah. Nanti kalau kakimu kotor, injak kotoran ayam, kotoran sapi, ketika mau sholat bagaimana? Ketika tidak pakai alas kaki, kan nanti bisa saja kaki kalian seperti itu, kakimu seperti itu. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Jadi konsekuensinya dari murid tidak menggunakan alas kaki tersebut. Kemudian yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi posisi ideal kita adalah seorang manajer. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Wah, gimana ini? Kalau saya nggak bisa ini seperti ini, seperti bermuka dua. Ya seperti bermuka dua kita. Wah, lagi dongkol sama anak-anak. Wah, kita disuruh ya bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga ya tidak terlalu ramah. Serba salah ya mungkin kita sebagai seorang guru, sebagai teman nanti anaknya ngelunjak. Nah, kita sebagai pemberi hukuman, nanti anak kita menjadi takut kepada kita. Nah, jadi di sini posisi ideal kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Coba kita lihat posisi kita selama ini seringnya di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai posisi pembuat rasa bersalah, sebagai posisi teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer, posisi sebagai manajer. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kemudian ya di sini ya ketika ada murid kita yang melanggar aturan, itu adalah ada hal-hal yang harus kita lakukan.
Nah, di sini kita bisa menetapkan ataupun melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid kita. Nah, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja sih tahapan segitiga restitusi tersebut? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah diyakini yang sudah disepakati, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, nanti kita contohkan saja. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang itu ya tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi maksudnya gimana? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, jadi memvalidasi tindakan yang salah adalah konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, anak merasa diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi apa? Ketika murid itu sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi, anak di sini mencari solusi sendiri. Apa yang diinginkan untuk mencapai kedisiplinan tersebut. Misalkan saja ya. Nah, kita sudah selesai untuk pemaparannya. Jadi misalnya ya, ketika kita berbicara masalah segitiga restitusi, misalnya anak kita ada yang datang terlambat. Mungkin gimana Ustaz Zahri kalau ada murid kita yang terlambat? Nah, ya, menanyakan apa alasan yang menjadi dia itu terlambat. Nah, jadi mungkin kita selama ini sudah menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita terhadap murid-murid kita yang melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan kelas. Nah, jadi misalnya begini, ketika ada murid kita yang terlambat datang ke sekolah, ini sudah 5 kali terlambat datang ke sekolah, sehingga apa? Sehingga mengganggu konsentrasi kawan-kawannya karena sering terlambat. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan ini ya, 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas. Kenapa sih? Ya, kenapa sih kamu sering terlambat misalnya? Oh, ternyata seperti yang disampaikan tadi, kita harus mendengarkan alasan terlebih dahulu kenapa anak itu sering terlambat. Jadi kita apa? Mencari tahu alasan anak itu terlambat. Misalnya bangunnya kesiangan, misalnya rumahnya jauh, misalnya jalannya jelek, yang misalnya lagi ayahnya atau ibunya masanya kesiangan sehingga berpengaruh terhadap mengantar anak-anaknya, mengantar murid kita ke sekolah. Jadi kita menanyakan alasannya kenapa siswa itu bisa terlambat. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kepada murid kita, tahu kan kalau terlambat itu adalah sesuatu kesalahan, hal yang salah? Tahu. Nah, konsekuensinya apa kalau salah? Kita tanyakan kepada
murid-murid kita? Iya. Misalnya anak kita menjawab, ketika saya terlambat nanti mengganggu proses pembelajaran. Awalnya sudah mulai belajar, sudah sampai jauh, gara-gara saya belajarnya menjadi tertunda. Misalnya seperti itu. Jadi ya kita mendengarkan alasan, kemudian menanyakan konsekuensinya apa ketika dia terlambat, mengganggu jalannya pelajaran misalnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahu kan bahwasanya ketika kalian terlambat, kamu terlambat itu berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Oh kan banyak tuh ya, keyakinan kelas kita. Jadi nanti murid menjawab, misalnya, oh keyakinan kelas yang sudah saya langgar, hadir tepat waktu di sekolah. Nah berarti kan tahu kan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu sudah berani menyampaikan alasannya, kamu sudah tahu bahwasanya kamu telah melakukan kesalahan. Kemudian kita yang menanyakan keyakinan tersebut, kita menanyakan kepada murid kita untuk agar kamu tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti kan murid kita menjawab apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oh, misalnya nanti saya sebelum subuh mandi duluan lah Ustazah. Sebelum subuh saya sudah mandi Ustaz. Jadi nanti ketika ibu saya terlambat masak, nggak apa-apa. Ketika ibu saya terlambat bangunnya, nggak apa-apa. Jadi saya bangunkan orang tua saya untuk siap-siap berangkat ke sekolah agar tidak terlambat lagi. Jadi di sini kita harus menanyakan kembali apa solusi yang harus dilakukan oleh murid kita agar kita tidak terlambat, ataupun agar murid kita tidak terlambat. Jadi bukan kita yang memberikan solusi agar murid kita tidak terlambat. Nah, jadi mungkin itu sudah sering kita lakukan, namun mungkin kita belum paham bahwasanya itu merupakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, satu saja sekalian. Oh ya, kemudian penting sekali ketika kita menanyakan keyakinan dalam mencarikan solusi bersama dengan murid. Kita jangan menggunakan kata-kata yang tidak pasti. Misalnya seperti ini. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, kira-kira. Berarti itu kan tidak pasti. Berarti kita harus memberikan apa? Menanyakan sesuatu yang pasti. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi mungkin ketika kita dalam tahapan seperti ini, kita harus memposisikan kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa? Fasilitator ya, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman. Nah, kita sendirilah ya nanti yang bisa memposisikan diri kita. Nah, mungkin cukup ini saja pemaparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif ini menjadikan sekolah kita ini lebih baik ke depannya. Murid-murid kita bisa menjadi lebih baik, lebih disiplin positif. Terutama kita sebagai seorang guru memang harus memberikan teladan kepada murid-murid kita. Kemudian kita juga harus menuntun murid-murid kita ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Terima kasih kepada Ustaz-Ustazah sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.